Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gunia Hidayati dengan NIM 210104058 dari kelas PPSI 3B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya mengenai objek sintaksis pada cerpen pabrik bekas karya Vinza A. Pertama ada kata pengantar. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas makalah mata kuliah sintaksis yang berjudul Analisis Objek Sintaksis pada Cerpen Pabrik Bekas karya Vinza A dengan tepat waktu. Penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang membantu dalam menyelesaikan tugas ini, khususnya kepada Bapak Dr. Andes Kuntoro M.Hum selaku dosen pengampu mata kuliah sintaksis yang telah memberikan bimbingan dan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikannya dengan baik. Dalam penulisan makalah ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan baik pada teknis penulisan maupun materi, mengingat akan kemampuan yang penulis miliki. Untuk itu, kritik dan saran dari semua pihak sangat diharapkan demi penyempurnaan penelitian ini. Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi para pembaca pada khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya. Selanjutnya kita masuk pada bab 1 yaitu pendahuluan. A. Latar belakang. Sintaksis merupakan cabang ilmu linguistik yang mengkaji seluk-beluk tata bahasa dalam satuan ujaran. Pengertian sintaksis tersebut sejalan dengan pendapat ahli, yaitu Ramlan pada tahun 2009 halaman 1 yang mengungkapkan bahwa sintaksis adalah bagian atau cabang ilmu bahasa yang membicarakan seluk-beluk wacana, kalimat, klausa, dan frasa. Dalam bidang kajian ilmu sintaksis terhadap objek sintaksis, yaitu frasa, klausa, dan kalimat. Dalam kajiannya, frasa merupakan objek terkecil yang dikaji dalam sintaksis, sementara objek terbesarnya yaitu kalimat. Sintaksis menjadi ilmu yang penting dan berguna dalam penulisan karya ilmiah, karya sastra, dan sebagainya untuk dapat membuktikan kebenaran struktur kalimat penulisan yang baik. Namun, masyarakat seringkali keliru, bahkan tidak mengetahui apa yang terdapat dalam sintaksis dan menganggapnya menjadi hal yang mudah, padahal diperlukan pengetahuan yang cukup. Seperti saat akan menulis, kita harus tahu benar mana yang merupakan frasa, klausa, kalimat, supaya tidak keliru dalam pengucapan maupun penulisan yang dapat membedakan maksud atau arti yang dituju. Hal tersebut seperti halnya penelitian yang akan penulis lakukan, yaitu mengenai objek sintaksis pada cerpen karya Vinza A, yaitu seorang siswa SMP Negeri 1 Puri yang lolos moderasi pada tanggal 18 Desember 2022 di cerpenmu.com pada kategori cerpen horor. Cerpen merupakan suatu karya sastra dalam bentuk tulisan yang mengisahkan tentang sebuah cerita fiksi lalu dikemas secara pendek, jelas, dan ringkas. Oleh karena itu, penulis menjadikannya cerpen sebagai bahan analisis karena cerpen sendiri sudah sangat familiar sehingga sudah tidak asing, dan banyak pula cerpen yang mudah diakses untuk jadi hiburan ataupun bahan ajar. Selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalahnya adalah bagaimana objek sintaksis yang terdapat dalam cerpen pabrik bekas karya Vinza A. Lalu tujuannya untuk mendeskripsikan objek sintaksis pada cerpen pabrik bekas karya Vinza A. Untuk itu, ada manfaat penelitian dalam penelitian ini. Yang pertama ada manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pembaca mengenai objek sintaksis dan mengetahui jenis-jenis objek sintaksis. Yang kedua ada manfaat praktis, yaitu penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan acuan dalam penulisan bagi pembaca pada khususnya dan bagi masyarakat pada khususnya. Masuk pada bab 2 yaitu landasan teori. A. Pengertian sintaksis. Secara etimologi, sintaksis berasal dari bahasa Yunani yaitu sun yang berarti dengan dan tatein yang berarti menempatkan. Jadi, secara etimologis, sintaksis berarti menempatkan bersama-sama kata menjadi kelompok kata atau kalimat. Sintaksis juga berasal dari bahasa Belanda yaitu sintaksis, sedangkan dalam bahasa Inggris yaitu syntaks. Kemudian yang B ada sintaksis menurut para ahli. Yang pertama, menurut Abdul Khair pada tahun 2012 halaman 206.
Sintaksis adalah tatanan linguistik umum yang membicarakan kata dalam hubungannya dengan kata lain atau unsur lain sebagai suatu ujaran. Yang kedua, menurut Verhaer pada tahun 1978, sintaksis merupakan menyelidiki semua hubungan antar kelompok kata atau antar frasa dalam suatu sintaksis itu. Sintaksis itu mempelajari hubungan gramatikal di luar batas kata, tetapi di dalam satuan yang disebut kalimat. Lalu yang ketiga, menurut Rusmadi pada tahun 1993 halaman 2, sintaksis adalah subsistem tata bahasa yang mencakup kelas kata dan satuan-satuan yang lebih besar, yaitu frasa, klausa, kalimat, dan hubungan di antara satuan-satuan sintaksis tersebut. Selanjutnya ada objek sintaksis. Yang pertama ada frasa. Frasa adalah satuan gramatikal yang berupa hubungan kata yang bersifat non-predikatif atau gabungan kata yang mengisi salah satu fungsi sintaksis di dalam kalimat. Jenis-jenis frasa antara lain frasa eksosentris, frasa endosentris, frasa koordinatif, dan frasa apositif. Yang kedua ada klausa. Klausa merupakan satuan sintaksis yang berada di atas satuan frase dan di bawah satuan kalimat berupa runtutan kata-kata berkonstruksi predikatif. Artinya, di dalam konstruksi itu ada komponen berupa kata atau frasa yang berfungsi sebagai predikat dan yang lain berfungsi sebagai subjek, objek, dan keterangan. Jenis-jenis klausa antara lain klausa adjektiva, klausa verba, klausa nomina, klausa proporsional, dan klausa benda. Yang ketiga ada kalimat. Kalimat adalah satuan sintaksis yang disusun dari konstituen dasar yang biasanya berupa klausa, dilengkapi dengan konjungsi bila diperlukan, serta disertai intonasi final jika diperlukan. Sedangkan intonasi final yang memberi 3 ciri kalimat ada 3, yaitu intonasi deklaratif, intonasi interrogatif, dan intonasi seru. Lanjut pada bab 3, yaitu pembahasan. A. Sinopsis cerpen pabrik bekas. Pada suatu malam Kamis, tepatnya hari Rabu, sekitar jam 7 malam, ada gadis bernama Maureen yang hendak pergi mengaji ke pondok pesantren. Lokasinya berada di sebuah gang dan dekat dengan pabrik bekas zaman Belanda yang dikenal angker. Malam itu tidak ada yang bisa mengantarnya. Ayah dan ibunya pergi, sedangkan kakaknya sedang di rumah nenek di luar kota. Akhirnya, ia memutuskan untuk berjalan kaki menuju pondok pesantren. Saat sudah di gang, ia bertemu dengan temannya, yaitu Nindi. Lalu mereka memutuskan untuk berangkat bersama, dan saat melewati pabrik tersebut, Nindi mengaku kepada teman-temannya melihat cowok namun tidak berwajah. Setelah itu, mereka langsung masuk kelas masing-masing. Karena Maureen beda kelas dan sedikit pulang telat setengah jam dari jam biasanya, ia ditinggal oleh teman-temannya dan memutuskan untuk jalan kaki. Pada saat Maureen berjalan melewati pabrik itu, ia melihat pocong dan ia pun berlari ketakutan sambil merapalkan surat pendek. Ia merasa sangat lama. Lalu, saat melihat ke belakang, ternyata ada hantu yang sedang megang tas punggungnya dan ia pun berhasil kabur dari hantu tersebut. Namun, ia baru menyadari di dalam tasnya ada dompet, kunci rumah, dan sebagainya. Kemudian memutuskan untuk kembali. Saat kembali, ia terkejut karena menabrak lagi. Setelah dilihat, yang ditabrak itu bukan setan, melainkan gebetannya, dan ia pun pingsan. Kemudian kita sampai pada hasil analisis objek sintaksis pada cerpen pabrik bekas karya Vinza A. Yang pertama, frasa. Frasa yang terdapat dalam cerpen pabrik bekas karya Vinza A yaitu ada frasa eksosentrik yang terdapat pada kalimat sepeda Maureen juga masih ada di bengkel. Yang kedua, frasa endosentrik yang terdapat pada kalimat dan akhirnya Maureen memutuskan pulang dengan berjalan kaki. Yang ketiga, ada frasa koordinatif yang terdapat pada kalimat tapi hari itu ayah dan bundanya sedang keluar. Yang kedua, ada klausa. Klausa yang terdapat pada cerpen pabrik bekas karya Vinza A yaitu yang pertama ada klausa nomina yang terdapat pada kalimat ia melihat pocong. Yang kedua, klausa verba yang terdapat pada kalimat Maureen berangkat mengaji di sebuah pondok pesantren. Yang ketiga, klausa adjektiva yang terdapat pada kalimat akhirnya pelajarannya pun selesai. Yang keempat, ada klausa
Selanjutnya, masuk pada hasil analisis objek sintaksis pada cerpen pabrik bekas karya Vinza A. Yang pertama ada frasa. Frasa yang terdapat pada cerpen tersebut yaitu yang pertama ada frasa eksosentrik yang terdapat pada kalimat sepeda Maureen juga masih ada di bengkel. Yang kedua, frasa endosentrik yang terdapat pada kalimat dan akhirnya Maureen memutuskan pulang dengan berjalan kaki. Yang ketiga ada frasa koordinatif yaitu pada kalimat tiap hari itu ayah dan bundanya sedang keluar. Yang kedua ada klausa. Klausa yang terdapat pada cerpen pabrik bekas karya Vinza A. Yang pertama ada klausa nomina yang terdapat pada kalimat ia melihat pocong. Yang kedua klausa verba yang terdapat pada kalimat Maureen berangkat mengaji di sebuah pondok pesantren. Yang ketiga klausa adjektiva yang terdapat pada kalimat akhirnya pelajarannya pun selesai. Yang keempat klausa preposisional yang terdapat pada kalimat Maureen pulang setengah jam lebih lambat dari biasanya. Dan terakhir ada klausa numeral yaitu pada kalimat setelah sekitar 2 jam Maureen berada di dalam kelas. Yang ketiga kalimat. Yang pertama adalah kalimat deklaratif yang ditunjukkan pada kalimat mereka semua pun masuk dengan melewati asrama laki-laki. Yang kedua, Maureen pun memutuskan untuk kembali dengan mengambil tasnya. Kedua kalimat tersebut dikatakan sebagai kalimat deklaratif karena dalam kalimat tersebut telah memenuhi unsur kalimat dan memenuhi intonasi final berupa tanda titik. Yang kedua ada kalimat integratif yang ditunjukkan pada kalimat berikut. Yang pertama, terus kamu gimana? Dan yang kedua, Rin, emang kamu nggak lihat juga tadi? Kedua kalimat tersebut dikatakan sebagai kalimat deklaratif karena dalam kalimat tersebut telah memenuhi unsur kalimat dan mempunyai intonasi final berupa tanda tanya. Bab 4 penutup yang berisi kesimpulan dan saran. A. Kesimpulan. Setelah melakukan penelitian di atas, pada cerpen pabrik bekas karya Vinza A ditemukan 3 frasa, yaitu frasa eksosentrik, frasa endosentrik, dan frasa koordinatif. Lalu, semua jenis klausa ada pada cerpen tersebut, dan pada cerpen tersebut juga terdapat 2 jenis kalimat, yaitu kalimat deklaratif dan kalimat interogatif. Namun, dalam cerpen tersebut tidak ditemukan jenis frasa apositif dan jenis kalimat dengan intonasi seru. B. Saran. Setelah melakukan penelitian tersebut, diharapkan untuk para penulis lama maupun pemula dalam menulis cerita selalu memperhatikan penulisan yang baik. Lalu dalam menulis juga memperhatikan akan frasa, klausa, dan kalimat supaya semua jenis-jenisnya ada, sehingga dalam penelitian selanjutnya dapat ditemukan lebih rinci dan lengkap mengenai objek sintaksis. Lalu, pada daftar pustaka. Pada tabel tersebut atau pada slide tersebut yaitu sumber-sumber yang penulis gunakan dalam melakukan penelitian ini. Terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.